Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada petang hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan rutinitas pengajian kita, yang mana pada malam hari ini atau petang hari ini di minggu yang ketiga di bulan September, yaitu tafsir Al-Quranul Karim. Dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita, memberikan barakah buat diri kita, dan semoga apa yang kita dapat dari kandungan Al-Quranul Karim ini menjadi barakah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan hati kita terputar rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, dan tentunya Rasulullah SAW selalu kita harapkan mudah-mudahan beliau juga mencintai kita. Terlebih penting juga bahwa mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah SAW, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan dengan izin Allah, kuasa Allah dan iradah Allah serta ridha Allah, kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurganya Allah bighairi hisab. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini pengajian tafsir di minggu yang ketiga ini bulan September, insyaallah kita akan selingi sedikit dengan ayat yang lain, karena dari awal kemarin surat Al-Imran beserta cerita daripada Nabi Allah Zakaria, kemudian cerita daripada Sayyidina Imran, juga Siti Hannah beserta istrinya bernama Siti Hannah, dan juga Aisyah daripada istrinya Nabi Allah Zakaria binti Faqid, dan juga Siti Maryam beserta Sayyidina Nabi Allah Isa. Itu sudah beruntun. Maka kita akan selingi pada hari ini dengan mengaji penafsiran daripada Al-Quran Karim surat Al-Falaq dan An-Nas. InsyaAllah ini juga sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah hai Muhammad dengan mengatakan apa? Berlindung. A'udzu, berlindung. Itu berlindung atau menghindarkan diri dari hal-hal yang kita takuti. Kepada siapa kita berlindung? Birabbil falaq, yaitu kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ini makna asalnya adalah pelindung, pendidik, dan yang menyelamatkan serta yang mengatur, yaitu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq yaitu waktu subuh mulai pagi. Min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan yang akan ditimbulkan oleh yang telah dibikin atau yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah. Nah, ini termasuk mukallaf atau ghair hayawan mukallaf atau hayawanan ghair mukallaf, termasuk daripada bangsa yang memiliki akal seperti manusia yang akan membuat kejahatan pada diri kita, atau hayawanan ghair mukallaf, atau hewan atau bangsa-bangsa makhluk Allah yang tidak berakal, yang bisa mencelakai kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengatur, yang menyelamatkan, yang melindungi daripada waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ini ayat satu paket dengan surat An-Nas, barengan turunnya. Ini ayat ini Al-Falaq dan An-Nas ini barengan turunnya pada saat Nabi Muhammad SAW terkena sihir, yaitu berada di Madinah. Karena itulah walaupun minoritas, sedikit para ulama mengatakan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah surat Madaniyah. Tapi justru itu yang betul. Karena kejadian waktu Rasulullah SAW disihir itu oleh orang Yahudi, itu kejadiannya itu di Madinah, bukan di Mekah. Makanya itu dari Ikrimah atau dan Hasan mengatakan ini surat Makkiyah. Tapi bukti otentiknya itu tidak ada. Tapi kalau dari Ibnu Abbas dan Qutadah dan juga ijma' beberapa sahabat mengatakan ini Madaniyah, karena peristiwa waktu Rasulullah SAW itu disihir itu yaitu di Madinah. Dan ini ayatnya itu asbabun nuzulnya itu turun pada saat Rasulullah SAW itu disihir. Tapi ada yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah itu disihir karena Rasulullah itu maksum, tidak akan mungkin kena, katanya. Betul, Rasulullah SAW itu maksum dalam hal apa? Maksum dari kekeliruan yang Rasulullah mungkin lakukan pada saat menyampaikan daripada wahyu Allah Al-Quran, dan juga pada saat Rasulullah menyampaikan hadis-hadis beliau itu tersulit, tidak akan mungkin dalam kesalahan. Kenapa? Karena Rasulullah itu orangnya maksum, dan juga tidak mungkin Rasulullah itu akalnya kurang. Karena ini semua ini harus diiringi dengan kecerdasan. Itu sifat daripada seorang nabi, itu kan harus cerdik. Karena tidak mungkin, karena Rasulullah itu maksum. Jadi terhindar dari semua itu. Tapi dari segi Rasulullah itu manusiawi, tubuh beliau itu tubuh manusia, dan juga beberapa sifat beliau itu manusia seperti menikah, makan, tidur, sakit, pilek, pusing. Tetap dari segi lahiriah basyariahnya itu pernah merasakan sakit. Contoh lagi, ketika Rasulullah SAW mau hijrah ke Taif ke keluarganya, tapi beliau diusir, dilempar sampai berdarah. Sampai ketika terjadi perang daripada perang Uhud kalau nggak salah itu, sampai gigi beliau itu patah. Padahal beliau maksum. Kenapa ini terjadi? Karena beliau juga manusia. Beliau bukan orang yang kebal. Itu maksud daripada maksum. Maksum dalam artian apalagi Rasulullah itu tidak mungkin meninggal dunia pada saat masih menjadi seorang nabi, membawa risalah. Kalau beliau meninggal dunia, siapa yang melanjutkan wahyu Allah? Nah, itu mustahil. Nah, karena beliau itu maksum, jadi tidak mungkin. Ketika sudah selesai pada saat seperti di Arafah, di Haji Wada, maka di sanalah beliau itu haji terakhir itu langsung perpisahan. Nah, di sana kalau sudah selesai, barulah beliau itu meninggal dunia. Tapi kalau yang lain ya seperti disihir, kena racun dan lain sebagainya, bisa terjadi karena beliau itu dari sisi manusiawi yang pernah merasakan sakit. Itu hal yang biasa. Nah, itu jawabannya. Bukan berarti maksum itu nanti dia tidak akan kena tembak atau kena panah atau umpamanya tidak bisa luka ketika dilukai, bisa. Dari segi manusiawi. Begitu juga menikah, makan, tidur, sakit, pilek, kena angin, iya. Dan itu hal yang fitrah bagi seluruh manusia siapapun dia, walaupun dia tahu seorang nabi atau nabi manapun. Nah, itu semuanya kena. Nah, itu dari segi manusiawi itu tidak bisa maksum. Tapi dari segi penyampaian syariat, terhindar daripada kesalahan, terhindar daripada kebohongan, terhindar daripada kebodohan, kekurangan akal, cerdasnya hilang, itu tidak mungkin. Atau umpamanya meninggal dunia pada saat wahyu belum selesai, itu juga tidak mungkin. Atau terlupa daripada ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal oleh Rasulullah dalam penerimaan wahyu, itu juga tidak mungkin lupa. Dan itu adalah maksum, beliau itu tidak mungkin tersalah. Atau juga begini, contohnya Rasulullah SAW, beliau itu tidak mungkin akan memberikan contoh-contoh yang buruk. Nah, ini contoh yang buruk seperti maksiat, berdusta, tidak mungkin, karena beliau itu adalah orang yang maksum dalam hal penyampaian syariat. Nah, itulah jawabannya bagi orang-orang yang dalam kitab tafsir disebutkan
bahwa sebagian daripada orang-orang yang ahli bid'ah mengingkari bahwa Rasulullah itu terkena sihir. Nah, itu disebutkan mubtadi', orang yang ahli bid'ah itu mengatakan apa? Tidak mungkin Rasulullah itu kena sihir. Padahal dalil sudah jelas. Cuman tempatnya itu di mana? Yang sahih wa sahih bahwa kejadiannya itu adalah di Madinah. Sehingga ayat ini mulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini adalah dikategorikan dia itu adalah surat Madaniyah. Walaupun minoritas ulama mengatakan Madaniyah atau surat Madaniyah. Kebanyakan mengatakan Makkiyah, tapi ketentuan daripada bukti otentiknya itu tidak ada. Nah, itu yang kuat, yang benar mengatakan bahwa ini surat Madaniyah. Nah, itu pada saat asbabun nuzul Rasulullah SAW itu kena sihir. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW pada saat kena sihir itu ada ru'asaul Yahud, para pemimpin Yahudi. Para pemimpin Yahudi ini karena hasad dan dengki sudah sejak zaman dahulu kala, dari sejak nenek moyang mereka itu sejak mulai daripada putra-putra Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dari istri pertama. Nah, itu yang dikomandai atau dikepalai oleh Yahuza, itu yang ada adalah hasad dan dengki. Tidak mau melihat orang lain itu lebih mulia, lebih pintar, lebih hebat daripada diri mereka. Sehingga mereka hasad dengan Nabi Allah Yusuf, dicelakai. Nah, begitulah akhirnya turun-temurun sampai masa baginda Rasulullah SAW ingin dicelakai Rasulullah itu. Dengan cara apa? Tidak mungkin dibunuh susah. Akhirnya satu-satunya jalan para ru'asaul Yahud, para pemimpin Yahudi ini kerjasama untuk menyihir baginda Rasulullah SAW. Walam yu'sir, tapi tidak bisa, tidak kena. Nah, ini berbagai macam cara dilakukan, tidak kena. Akhirnya ketika tidak kena, mereka pun mendatangi orang ahli daripada sihir yang lebih hebat lagi, yang bernama Lubaid bin A'sam bin Bani Zurek, dari Bani Zurek, orang Yahudi juga. Datanglah mereka meminta tolong kepada Lubaid bin A'sam ini, bin Bani Zurek ini. Kata mereka itu, anta a'lam minna as-sihr, kamu lebih hebat, lebih pintar, lebih alim dalam bidang sihir. Tolong bantu saya. Kami sudah menyihir Muhammad tapi tidak membekas, tidak kena-kena. Nah, ini kamu kan orangnya lebih hebat dari masalah sihir. Nah, ini sampai anak-anaknya si Bani Lubaid ini yang perempuan ini ahli sihir juga, turun-temurun. Ya. Nah, itu akhirnya gimana caranya? Tolonglah, minta tolong. Akhirnya dibayar dia. Si Lubaid ini dibayar berapa? Salah satu dananir, 3 dinar dibayar untuk menyihir baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, gimana caranya? Karena namanya orang nyihir. Nah, ini menurut ilmu sihir, berarti bukan tiang tu ahli sihir, enggak. Paling tidak tahulah, karena udah pernah melihat buhul tuh modelnya kayak apa, ngikatnya kayak gimana, isinya apa, udah pernah lihat soalnya. Ya. Nah, itu gimana? Karena orang akan nyihir itu biasanya harus mengambil anggota-anggota yang ada di tubuh orang yang akan kita sihir. Nah, sementara gimana caranya mengambil bagian-bagian tubuh Rasulullah yang Muhammad ini? Akhirnya bingunglah dia, si Lubaid ini. Setelah dimusyawarahkan, setelah dipikir, maka teringatlah dia bahwa ada seorang pelayan beragama Yahudi yang suka membantu Nabi, yaitu seorang pemuda yaitu beragama Yahudi. Nah, itulah didekati oleh si Lubaid ini bin A'sam ini. Dirayu-rayu tidak mau, dirayu-rayu, akhirnya luluh juga hatinya si laki-laki tersebut, pemuda ini yang suka membantu Rasulullah SAW, yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang Yahudi. Dia suka berkhidmat kepada baginda Rasul. Akhirnya maulah dia. Lalu secara diam-diam Rasulullah itu kan biasanya bersisir. Nah, ketika bersisir itu otomatis itu kan ada rambut-rambut yang jatuh-jatuh. Nah, itulah yang diambil oleh si laki-laki ini, dipesan oleh si Labid atau si Lubaid, dipesan ambil rambutnya. Kemudian apanya lagi diambil, itunya apa namanya itu, gigi-gigi sihir. Kalau kita gigi-gigi sisir itu kan ada bergerigi. Nah, itu yang dipotong-potong itu diambil, lalu kemudian kasihlah si Lubaid. Nah, setelah itu dia carilah pelepah kurma untuk membungkus.
membungkus ini rambut beserta gigi daripada sisirnya Rasulullah SAW. Lalu itu dibungkus, kemudian setelah dibungkus diambillah benang tali. Itu 11 jumlahnya. Ada yang mengatakan 12, bukan 12, 11. 12 benang diikat di ujung ke tengah sama belakang, lalu diikat. Pokoknya jumlahnya itu 11 benang. Setelah itu diambil jarum, ditusuk. Nah, ditusuk, lalu kemudian ditaruh di mana? Ditaruh di dalam sumur. Pada saat itu di bawah batu. Nah, ini bawah batu Juf, kalau nggak salah namanya Juf. Itu bawah batu itu di sumur si Zarwan. Namanya sumurnya itu Zarwan. Jadi kalau tidak salah kepemilikan sumur ini jadi kelompok Bani Zurek juga. Nah, itulah diangkat itu batu, ditaruh di sana. Nah, tapi dijampi-jampi dulu. Jampi-jampinya itu untuk memanggil setan-setan kafir agar bisa diperbudak untuk menyakiti orang yang kita santet, orang yang kita sihir. Kan begitu sampai sekarang cara orang nyantet atau sihir itu. Nah, itu taruh di sana, udah dijampi, dimasukkan. Nah, mulai saat itulah Rasulullah SAW itu dalam keadaan kebingungan, seperti orang terikat serba salah, seperti orang melakukan sesuatu padahal tidak pernah melakukan apapun. Jadi kepala pusing, rambut rontok. Nah, ini kayak orang terikat rasanya, dan itu sakit luar biasa Pak kalau kena gitu-gitu itu. Serba salah, badan panas, maunya ngamuk, pusing terus kepala. Beliau seperti diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu seperti mendatangi para istrinya, padahal tidak. Beliau hanya diam saja. Nah, ini ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 1 ashur 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun beliau itu menderita sakit kayak begitu. Kena sihirnya, aduh bingung, kalau nggak jelas, pokoknya mengigau terus. Itu kayak orang terikat, kayak orang tercekek. Terus itu yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada soal yang mana yang betul, apakah 40 hari masa beliau kena itu, apakah 6 bulan, apakah 1 tahun? Maka Ibnu Hajar mengatakan yang benar itu adalah bahwa sahih adalah selama 1 tahun. Itu kena sihir. Nah, sudah mencapai 1 tahun, tiba-tiba Rasulullah itu ketiduran. Karena Rasulullah itu bingung, saya ini sebetulnya sakit apa? Wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah tidak ada, pemberitahuan. Bingung sendiri, ini sakit apa sebetulnya ini? Akhirnya pada malam hari beliau ketiduran. Pada saat tertidur itulah datang 2 orang malaikat. Yang satunya duduk di samping kepala Rasulullah dalam keadaan tidur, yang satunya itu duduk di samping kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat yang ada di kaki Rasulullah itu bertanya kepada malaikat yang ada di samping kepala baginda Rasul. Apa katanya? Ini laki-laki kenapa? Lalu dijawab malaikat yang ada di samping kepala Rasulullah itu, kena tip. Tip itu apa? Kena as-sihr, kena sihir. Loh, kena sihir ya? Sakitnya itu kena sihir. Iya. Siapa yang melakukan? Si Lubaid bin A'sam Bani Zurek, orang Yahudi. Oh begitu ya? Apanya itu yang diambil itu? Itu rambutnya itu diikat-ikat sama pecahan sisir, gigi sisirnya. Kemudian ditusuk pakai jarum, pakai 11 benang. Nah, itu di mana ditaruh? Nah, itu di sumur Zarwan, kepemilikan mereka di bawah batu. Nah, itu jawaban dari malaikat yang berada di samping kepala Rasulullah SAW. Ketika malaikat yang di kaki beliau itu menjenguk itu bertanya seperti itu. Lalu kemudian tiba-tiba malamnya Rasulullah pun akhirnya bangun kaget tentang masalah yang menyebabkan beliau itu sakit tidak karuan-karuan, gak jelas sakit apa sebetulnya. Barulah di sana tuh Rasulullah SAW mendapatkan jawaban. Lalu memberitahukan kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberitahukan kepada saya bahwa saya ini ternyata kena sihir. Nah, ini yang menyihir saya ini si A, si B, si C, dan itu diletakkan, itu ditanam buhulnya. Nggak tahu istilah sihir itu apa, pembungkus tuh kalau bahasa Arab tuh kalau uqad yaitu buhul, kalau bahasa Indonesia kurang lebih namanya. Itu ditaruh katanya itu di sumur Zarwan. Itu di sana di bawah batu. Besoknya akhirnya Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali dan juga temannya Zubair
dan juga si Ibnu Yasir, mereka bertiga untuk mendatangi sumur Zarwan untuk mengeringi airnya. Dan ini air ketika sudah diletakkan buhul untuk penyihir itu, untuk menyihir orang, itu warna airnya sudah berubah ke merah-merahan kayak pacar perempuan yang sering dipasang di tangan itu. Nah, kemerahan demikian. Itu akhirnya dikeringkan, itu airnya dikeringkan oleh Sayyidina Ali, mereka bertiga dikeringkan. Setelah kering lalu diangkatlah itu batu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pun ikut. Setelah diangkat, benar di sana ada bungkusan dari pelepah kurma, dibuka sama dikasih kepada Rasulullah SAW. Ini ya Rasulullah, ternyata benar apa yang disampaikan oleh malaikat. Akhirnya dibuka oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat itulah turunlah ini ayat daripada Al-Mu'awwidhataini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setelah itu baru turun surat Al-Ikhlas. Karena turun surat Al-Ikhlas, maka dia jadi satu paket ketiga-tiganya. Nah, kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW mulai dari Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi setiap ayat surat Al-Falaq ini jumlahnya itu adalah 5 ayat. Nah, ketika membaca tiap-tiap ayat itu, benang yang jumlahnya 11 yang mengikat itu putus satu-satu, lepas. Dalam keadaan gemetar, namanya orang kayak terikat. Nah, dalam badan terasa seperti itu kalau orang kena sihir itu, kena santet diikat oleh benang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas. Benangnya lepas satu. Udah agak plong sedikit. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq. Lepas lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lepas lagi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Lepas lagi. Berarti sudah berapa yang lepas? 4 benang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baru 5 benang yang lepas, tinggal 6. Dibacakan lagi Qul a'udzu birabbin nas, lepas yang ke-7. Malikin nas, lepas yang ke-8. Ilahin nas, 9. Min syarril waswasil khannas. Kok 9 sih? 5 6 7 8 9 10 11. Yang ke-6 yang ke-6 Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas yang ke-7, benang yang ke-7 lepas, ilahin nas yang ke-8, min syarril waswasil khannas yang ke-9 lepas, alladzi waswisu fi sudurin nas yang ke-10 lepas, minal jinnati wan nas yang ke-11 akhirnya lepas. Jumlah benangnya 11 dipakai ikat, dan jumlah ayat ini satu paket pertama kali sebelum ayat turun juga jumlahnya berarti 11 ayat. 5 ayat tambah 6 ayat menjadi 11. Ketika sudah dua surat dibaca, lepaslah seluruh benang yang jumlahnya 11. Barulah Rasulullah SAW itu merasa lega. Akhirnya ketika sudah lega, lalu Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengejar dan menangkap orang ini. Akan saya bunuh." Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Mohon maaf, cukuplah Allah yang mengobati saya, yang menyembuhkan saya. Dan saya tidak ada keinginan untuk menyakiti siapapun." Tidak mau Rasulullah balas dendam. Coba kita langsung ngamuk cari orangnya, pas dikasih tahu sama dukun, "Oh, si A yang nyihir kamu itu." Langsung kita ngamuk pak pedang terus. Kan begitu kita. Sampai ngamuk-ngamuk oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kemuliaan contoh Rasulullah, memberikan contoh suri tauladan. Kata Rasulullah, "Cukuplah Allah mengobati saya, menyembuhkan saya sekarang, sudah bebas." Jadi plong enak rasanya kalau habis kena sihir itu, bebas. Bernapas tuh plong. Seperti Rasulullah juga mengalami seperti itu waktu itu. Plong, tapi tetap Rasulullah tidak mau membalasnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah hai Muhammad, inilah yang dibaca dan ajarkan kepada umatmu. Nah, ini untuk menjadi benteng. Kenapa diajarkan ini selain daripada untuk sihir? Agar kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan. Agar kita terhindar daripada godaan syaitan. 24 jam manusia itu digoda oleh syaitan non-stop. Tidak pernah lepas, tidak bisa lepas. Diiringi terus oleh syaitan. Siapa? Ada 2. Nanti disebut di akhir ayat. Namanya syaitan jin, dari bangsa jin.
Itu yang paling susah itu. Dia karena berada di dalam hati. Ibnu Abbas mengatakan dia berada itu di atas hati. Dan dia kadang-kadang dia nyelinap, sembunyi, pada saat sembunyi itu tidak ketahuan sampai sekarang. Nah, ketika kita lalai tidak mengingat Allah, pikiran kita melayang kemana-mana, muncul dia itu menggoda kita agar kita mau berbuat maksiat. Nah, jin yang ada di lingkungan kita ini namanya setan, atau setan dari bangsa jin, jin qarin. Makanya jin qarin itulah yang menggoda kita selama ini. Kan sering dengar itu, kita punya jin qarin yang mengiringi kita. Itu orangnya kafir. Dia suka menggoda hati manusia, membisikkan, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang mencelakai orang, atau membuat kejahatan, atau berbuat maksiat, atau ingin berbuat apa saja melanggar perintah Allah. Itu 24 jam di hati, masuk lewat aliran darah. Ketika kita lalai dengan Allah, muncul dia langsung menggoda kita. Lalu ketika umpamanya kita langsung ingat kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apalagi kita berdoa, membaca ayat-ayat ini, tiba-tiba dia langsung nyelinap. Makanya namanya khannas. Kan gitu di akhir ayat tadi dibilang, min syarril waswasil khannas. Khannas, dia itu sembunyi kalau orang itu ingat Allah. Nah, itu makanya para aulia Allah, orang yang soleh, itu biasanya supaya dia aman, 24 jam itu tetap ingat Allah terus, biar dia aman, biar dia tenang. Nah itu yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Itulah jin qarin. Nah, para sahabat pun akhirnya bertanya, karena masalah jin qarin ini cerita Rasulullah kepada para sahabat, beberapa sahabat. Wa anta aidan ya Rasulullah, kamu juga punya jin qarin ya Rasulullah? Naam. Illa a'ananillah, kecuali Allah itu membantu saya mengalahkan jin qarin saya. Thumma aslama, kemudian jin qarin saya ini masuk Islam. Wala yadullu illa bi khairin, dan dia tidak akan menunjukkan saya sesuatu apapun kecuali kebaikan. Makanya Rasulullah jin qarinnya sudah masuk Islam. Nah, sehingga Rasulullah itu tidak akan mungkin berbuat salah, tidak akan mungkin berbuat maksiat. Kenapa? Karena jin qarin ini tidak akan mau menunjukkan apapun kecuali kebaikan-kebaikan terus ditunjukkan, dianjurkan, diajak Rasulullah SAW. Beda dengan kita, jin qarin kita ini masih kafir, makanya tiap hari kita itu buat maksiat terus. Nah, jin qarin itulah yang sebenarnya yang menjadi penggoda kita. Itu sudah Allah, kata Rasulullah itu, Allah menjadikan buat kita semua sebagai manusia itu pendamping dari bangsa jin, yaitu jin qarin, termasuk Rasulullah SAW. Fil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang akan diciptakan oleh makhluk-makhluk, dari yang punya akal, dari benda mati, dari kecelakaan umpamanya ini. Maka kita berpergian baca ayat ini juga, atau kemanapun, karena ini umum, bukan hanya manusia. Min hayawanin mukallaf wa ghairi mukallaf, baik itu dari makhluk Allah yang punya akal, yang punya nyawa seperti manusia, dan juga yang tidak punya akal seperti racun, seperti kecelakaan di jalan-jalan, atau tertimpa apa, atau kebakaran, kapal tenggelam, pesawat jatuh. Baca ini Al-Falaq khususnya umum. Nah, kalau An-Nas baru khusus umum. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu pada waktu siang, nggih. Rabbil falaq, mulai pagi sampai sore hari. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan yang akan muncul menyakiti kalian, baik itu dari makhluk Allah yang memiliki akal, makhluk hidup, atau yang benda mati. Biar aman ketika tidur, tidak dijatuhi oleh benda berat umpamanya, tidak celaka pokoknya kalau pas malam. Nah itu wa min syarri ghasiqin, dan terhindar dari keburukan yang akan menimpa pada saat malam. Idza waqab, apabila gelap gulita. Maksudnya apa? Dan tidak ada kejahatan, mohon pada Allah semoga tidak ada kejahatan, kecelakaan dari makhluk apapun itu, dari makhluk hidup, makhluk mati, makhluk yang yang beku seperti batu atau apapun, kecelakaan apabila matahari sudah tenggelam. Nah ini mulai matahari tenggelam sampai muncul pagi lagi.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan terhindar daripada kejelekan, keburukan para ahli sihir, para wanita-wanita yang suka menghembuskan buhul-buhul seperti tadi. Kalau zaman sekarang orang pakainya itu kain kafan, kadang dicampur dengan tanah kuburan. Atau kadang-kadang pernah yang saya lihat itu dia pakai batok kepala, nama orang ditulis di sana pakai tulisan Arab lalu ditanam di kubur. Nah ini fakta kok, saya nggak ngarang-ngarang. Nah, demi Allah itu yang terjadi. Ya kan lucu kan, kok nyakiti orang kayak begitu. Nah itu ngeri juga itu rasanya. Nah biasanya itu. Nah ini yang dimaksud perempuan-perempuan di sini itu adalah siapa? Anak-anak perempuannya si Lubait atau si Labid bin A'sam. Nah, mendapat warisan ilmu sihir dari orang tuanya yang menyihir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang suka menghembuskan pakai doa-doa jampi-jampi, huf katanya. Nah di sanalah jadi tempat markasnya para jin kafir untuk menyerang daripada orang-orang yang dituju, sehingga dia kena sakit dan sakitnya itu tidak kelihatan. Bawa ke dokter tidak kelihatan dari segi medis, kan begitu orang yang kena begitu tuh tidak nampak. Nah itu daripada anak-anaknya si Lubait. Karena setelah Lubait anaknya yang mewarisi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan semoga Allah melindungi kita dari keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan oleh orang-orang yang suka hasad, suka dengki, tidak suka melihat orang lain itu berhasil. Karena kebiasaan manusia ketika melihat orang lain itu berhasil sementara dia sendiri tidak, kan muncul digoda oleh jin qarinnya yang kafir itu, di otak-atik itu hatinya biar dia dengki, hasad. Akhirnya dia menimbulkan kecelakaan bagi orang yang tidak dia sukai, entah lewat sihir, entah lewat dicelakai lewat apapun. Itu muncul pikiran tuh lewat jin qarin itu yang ada di samping kita ini. Nah itu akhirnya ada orang yang mengatakan itu adalah kembaran kita katanya. Memang dia suka meniru. Nah itu maksud jin qarin, biar jelas. Biar nggak bangga nanti didampingi oleh jin qarin, padahal itu adalah musuh kita 24 jam. Nah itu orang-orang hasad. Kalau ada orang hasad, Allah melindungi, akhirnya dia dihilangkan hasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dihilangkan hasadnya oleh Allah, rasa bencinya pada kita, maka otomatis dia tidak akan menyakiti kita. Karena udah rasa dengkinya, hasadnya, bencinya kepada kita, padahal kita nggak salah, hanya gara-gara kita itu berhasil, lebih tinggi, lebih mulia, diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, sementara dia udah usaha bangkrut terus umpamanya, persaingan bisnis. Nah itu biar Allah hindarkan dari orang-orang hasad seperti itu. Kemudian yang terakhir, apalagi dibaca kata Rasulullah, kata Allah mengajarkan kepada Rasulullah, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, bacalah, a'udzu, aku berlindung dari sesuatu yang menakutkan, yang membuat kita takut. Itu a'udz dari kata-kata a'udzu fil mudhari', masdarnya a'udzu, adza ya'udzu, a'udzan. A'udzu birabbi, yaitu pemelihara, penjaga, pelindung, an-nas, sekelompok manusia. Kalau ada ulama mengatakan nas di sini maksudnya adalah anak-anak yang masih kecil, yang melindungi anak-anak bayi balita. Allah yang selalu melindungi anak-anak yang kecil atau balita. Makanya itu sebagian orang menganggap bahwa anak bayi itu adalah azimat katanya, sehingga ketika diajak kemana-mana itu kita akan aman, katakan begitu. Nah itu ada yang mengatakan di sini menafsirkan itu Allah yang memelihara, melindungi anak-anak balita. Kita mohon pada Allah Malikin Nas. Nah ini lebih ekstrim lagi nih, memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita, Tuhan yang raja, penguasa, yang mengatur, harus mengikuti aturannya. Hanya Allah yang membuat aturan dan wajib kita ikuti aturan tersebut, kata almarhum Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Mau tidak mau harus mengikuti. Kenapa? Hikmah daripada kita mengikuti aturan Allah itu biar kita selamat. Nah, karena ini sifatnya keras dan harus mengikuti, maka an-nas di sini ada yang menafsirkan adalah apa?
anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu yang masih jiwanya berkobar-kobar, kan biasanya itu suka memberontak, melawan. Maka harus mau tidak mau ikuti aturan, dipaksakan. Siapapun yang suka melawan, memberontak demi kemaslahatan orang itu, maka seyogianya ikuti saja, dipaksa, biar itu untuk kemaslahatan dia, biar dia selamat di dunia dan akhirat. Kemudian ilahin nas, sesembahan manusia. Siapa yang dimaksud di sini? Kata ulama tafsir mengatakan orang-orang yang umurnya itu sudah tua. Karena orang-orang tua itu tidak ada pikiran lain kecuali apa? Kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Biasanya rujukannya itu hanya mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah, tidak mau lagi berbuat ulah biasanya orang tua itu. Makanya ketika kita ngisi pengajian, isilah pengajian yang sifatnya membawa bekal untuk kematian. Jangan isi pengajian untuk ilmu nahu sorob yang nggak nyambung nanti. Karena pikiran orang tua itu udah nggak mikir ke sana. Yang dipikir orang tua itu adalah fikih, amal ibadah, amal-amalan, biar untuk jadi bekal di akhirat. Makanya ilahin nas, yaitu sekelompok manusia golongan tua. Tuhan yang menjaga, yang melindungi, dan Tuhan sesembahan tempat kembalinya sekelompok manusia yang waktunya sudah dekat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan daripada jin qarin yang ada di dalam hati, yang suka muncul sembunyi lagi. Muncul ketika kita lupa dengan Tuhan, pakai hawa nafsu, muncul dia menggoda kita. Ketika kita ingat dengan Allah, merasa diri kita itu selalu bersama Allah, langsung dia sembunyi, tidak bisa menggoda lagi. Jadi bisikan-bisikan yang buruk, nah itu waswas. Lazimnya yang negatif, yang bisa mencelakai orang, menyuruh orang berbuat buruk. Khannas, makanya itu orang kadang-kadang ada orang itu mendapat bisikan. Nah ini bisikan itu hati-hati. Nah ini jangan-jangan itu bisikan daripada jin qarin. Sekiranya itu buruk, pasti jin qarin itu yang ada di sekeliling kita, yang Allah takdirkan selama sampai mati dia akan ikut itu. Al-khannas artinya apa? Artinya kembali, artinya muncul, dan artinya sembunyi. Jadi manusia itu akan digoda. Jadi si jin qarin ini akan muncul, akan kembali berulang-ulang menggoda manusia lewat hatinya, yang dimana itu juga tempat sembunyinya apabila manusia itu lupa dengan Allah. Dan dia akan sembunyi, kembali dia bersembunyi, tidak berbuat apa-apa apabila hamba Allah itu ingat kepada Allah, merasa dirinya selalu bersama Allah. Dia akan sembunyi, tidak bisa lagi berbuat macam-macam. Itu makna akhannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mana dia itu jin qarin itu akan membikin orang itu was-was, membisiki di dada manusia. Kenapa di dada manusia? Karena hati itu, kenapa tidak disebut hati? Karena dada itu tempat hati, makanya disebutnya dada di sini. Nah di hati itulah yang dia bersembunyi untuk menggoyang daripada hati manusia agar bisa mau berbuat maksiat, berbuat jahat, mencelakai orang dan lain sebagainya. Nah, dari mana itu orang-orang yang suka menjadi setan? Nah, yang suka menggoda manusia untuk berbuat jahat, berbuat maksiat itu namanya setan. Dan setan ini adalah pasukannya iblis. Dedengkotnya itu namanya iblis, mencari pasukan biar ada temannya di neraka. Dari kelompok inilah setan-setan ini, dia selalu membuat orang itu mau berbuat jahat, mau berbuat maksiat atau apa saja yang mencelakai orang, atau apa saja yang melanggar syariat Allah. Dari kelompok mana ini? Siapa saja, dari kelompok mana saja, kalau dia itu mau mengajak orang, mau mengajak manusia untuk berbuat jahat seperti bangsa jin qarin kita ini, maka itu namanya setan. Berarti dia golongan setan dari bangsa jin. Nah itulah yang menggoda hati kita yang sudah tak jelasin tadi. Kemudian wannas, dan ada lagi siapa saja dari kelompok manusia, tidak semuanya, sebagian. Kan min artinya tab'id. Tab'id itu sebagian, enggak semua. Dari sebagian bangsa jin, tidak semua jin yang jadi setan.
Begitu juga minan nas. Tidak semua bangsa manusia yang jadi setan. Ada juga orang baik, tidak mau nyelakai kawannya, tidak mau ngajak orang berbuat maksiat, tidak mau. Berarti dia bukan setan. Nah, kalau ada manusia merayu-rayu, mengajak temannya, mengajak orang lain, atau ada manusia ingin mencelakai orang, menyihir orang biar dia sakit segala macam, maka itu, atau mengajak manusia biar dia rugi, maka itu namanya setan. Berarti setan itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama setan dari bangsa jin, yaitu jin qarin yang meliputi kita. Yang kedua adalah bangsa setan dari bangsa manusia. Ada pertanyaan lagi dalam kitab, loh, manusia kenapa dikategorikan dia ikut merusak manusia? Padahal ini kan masalahnya di dalam hati. Kalau manusia tidak bisa masuk ke dalam hati, memang kata ulama, manusia tidak bisa masuk ke dalam hati lewat aliran darah seperti jin, tidak bisa. Caranya gimana manusia dari bangsa setan itu? Dia lewat ucapan kata-kata, pendekatan, rayuan, gombalan, kemudian nipu, kemudian dia mencelakai orang biar orang itu rugi, dipasangi begini. Akhirnya goyahlah hati manusia, kenalah hati manusia. Itulah ibaratnya dia itu sudah menggoda hati manusia. Makanya disebut di sini. Jadi ini sebagian, karena Al-Quran sudah menjelaskan ketika ditanya apakah semua jin itu termasuk daripada bangsa setan? Tidak, kata mereka dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 11. Di antara kami itu ada orang-orang soleh, kata mereka menjawab, karena mereka tidak mau, enggak setuju kalau bangsa jin itu semuanya setan. Tidak, di antara kami itu ada orang-orang soleh juga. Terus, dan di antara kami itu duna dzalik, ada yang tidak demikian. Dan di antara kami itu pakai jalannya masing-masing. Bagi yang ingin jadi hamba-hamba Allah yang soleh, silahkan, itu dari bangsa jin. Bagi yang ingin jadi setan, jadi pasukannya iblis juga silahkan. Kami memilih jalan masing-masing. Itu jawaban jin di surat Al-Jin ayat 11. Begitu juga manusia, kalau ada yang kepingin jadi setan pasukannya iblis, silahkan, pilih jalan masing-masing. Kalau ada yang ingin menjadi hamba Allah yang baik-baik apa adanya juga silahkan. Jadi minal jinnati wan nas, dari sebagian jin dan juga sebagian manusia itu ada yang menjadi setan. Kalau dari bangsa jin, setannya bisa kita kalahkan dengan ayat ini. Kalau dari bangsa manusia biasanya bisa dikalahkan, tapi biasanya lebih sulit. Karena biasanya dia lebih hebat, hafal Al-Quran kadang-kadang, hafal hadis Nabi, ada banyak seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya ketika ayat ini dibaca, kata Rasulullah SAW, mulai Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, jadi 3 paket langsung turun. Setelah 2 turun baru Qul huwallahu ahad, jadi 3 paket. Maka manfaatnya, fadilahnya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dan juga membaca wal mu'awwidhataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kata Rasulullah SAW, yakfika min syai'in, cukup Anda akan selamat, tidak akan kena apa-apa. Ini dibaca salah samarrat, 3 kali tiap hari. Atau wa fi riwayatin, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Rasulullah mengatakan Qul huwallahu ahad salasan, wal mu'awwidhataini salasan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, fi madji'ihi, pada tempat tidurnya ketika akan tidur. Itu qabida masyhudan. Idza qabida masyhudan, apabila pada saat dia membaca 3 ayat ini 3 kali dalam keadaan tidur, tiba-tiba dia meninggal dunia, qabida syahidan, maka otomatis dia akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Idza asha maghfuran lahu, kalau pada saat dia tidur baca ayat ini kemudian dia tidak meninggal dunia, langsung dia bangun, maghfuran lahu, otomatis dia dimaafkan, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara beberapa fadilah daripada 3 ayat ini. Makanya Bapak-bapak jangan heran, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu doyan sekali membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali. Selamatan baca ini, orang meninggal dunia baca ini, baca Yasin baca ini, tahlil baca ini. Nah, itu fadilahnya itu, biar kita selamat di dunia dari celaka, dari sihir, dari kena ini yang lahir ataupun yang batin seperti sihir. Gitu yang rasa demikian.
Jadi hanya demikian selingan daripada surat Al-Falaq, An-Nas tentang masalah sihir yang mana Rasulullah SAW pernah kena, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari hal-hal yang buruk, baik itu yang datangnya dari bangsa jin, itu jin qarin, ataupun hal-hal yang buruk yang datangnya dari bangsa manusia atau setan manusia, dan juga hal-hal buruk yang menyakitkan yang muncul dari benda-benda mati yang tidak berakal, yang semua adalah makhluk Allah. Semoga kita selamat di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم. وسلم وارض الله تعالى عن ساداتنا واصحاب سيدنا رسول الله تعالى اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.